Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Nega Pose Angler. Anime ini rilis tahun 2024. Anime ini mengisahkan Tsunehiro Sasaki, mahasiswa yang saat ini tengah terlibat dengan banyak sekali hutang. Terlebih, ia baru mendapatkan kabar dari sang dokter bahwa dirinya hanya memiliki waktu tersisa selama 2 tahun lagi untuk hidup. Suatu hari, Tsunehiro yang sedang dikejar oleh debt collector terjatuh di laut dan ia diselamatkan oleh Hana serta Takaaki yang tengah lagi memancing. Pertemuannya dengan Hana dan Takaaki membuat Hiro ingin menikmati sisa-sisa hidupnya dengan bahagia. Seperti apa alur ceritanya, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime dibuka dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Sasaki Tsunehiro. Dia seorang mahasiswa yang sedang merasakan masa-masa sulit, yang dimana Hiro terlilit sama hutang yang sangat banyak sampai dia tidak mampu membayarnya. Hiro juga sudah mau bundar gara-gara udah terlalu sulit menjalani semuanya. Dan yang lebih parahnya lagi, Hiro mempunyai penyakit di bagian perut. Jika dia tidak berobat secara intens, Hiro cuma akan bertahan sekitar 2 tahun lagi. Setelahnya dia pergi keluar untuk mencari kehidupan. Namun dia kesehariannya tidak ada yang menarik sama sekali. Pergi ke judol dan yang lainnya sampai-sampai ada rentenir yang menagih hutang kepadanya. Seketika Hiro yang tidak ada uang untuk membayarnya, Hiro langsung pergi. Padahal Hiro mendapatkan jackpot. Setelah sampai di taman, dia merasakan kalau kehidupannya seperti ini terus. Hiro juga sudah berpikir bahwa dia akan meminjam uang lagi. Karena 2 tahun lagi, dia bisa bebas apa aja, lagian nanti dia meninggal juga ya kan. Tak lama kemudian rentenir tadi udah nyampe, terjadilah kejar-kejaran lagi. Dan di sana tidak sengaja si Hiro naik ke pagar sehingga membuat dirinya terpeleset jatuh ke dalam sungai. Hiro sudah pasrah sebenarnya mah, dikira Hiro bakalan berakhir, ternyata masih belum. Ada segelintir orang yang menyelamatkan si Hiro. Sekelompok orang ini adalah orang-orang yang hobi memancing. Dia tadi jatuh dikira ikan besar, gak taunya pas dipancing orang bukan ikan. Di situ Hiro tadinya mau langsung pulang, namun dia kaget sama keberadaannya. Sekarang dia lagi di tempat penahanan gelombang laut. Dia kagak bisa kemana-mana kecuali menggunakan kapal. Tak lama setelah itu muncullah rentenir tadi menggunakan kapal. Hiro kagak tahu mesti lari kemana. Tapi untung aja ada orang yang bernama Hana yang menelpon supir kapalnya untuk putar balik. Hiro untuk saat ini masih bisa selamat. Nah, daripada gabut celingak-celinguk kagak jelas, di sana ada seseorang bernama Hana yang memberikannya alat pancing untuk dicoba. Sambil nunggu pagi juga ya kan, katanya sangat cocok buat pemula macam dia mancing jam segini. Tapi Hironya kagak mau karena menurutnya mancing ini udah kayak bapak-bapak. Daripada nyari alasan lain lagi, alhasil dia pasrah untuk diajarin mancing sama orang bernama Takaaki dan Hana. Setelah bla bla bla, akhirnya dia mancing tuh sampai gabut cemutut. Emang katanya segelintir orang ini mancing cuma hobi doang, bukan untuk kejuaraan. Jadi mereka pun ngapain gitu kan kalau dipikir-pikir mah mancing sampai pagi begini. Tak lama kemudian tak sengaja si Hiro mendapatkan ikan gabus. Hiro aja aneh kenapa dia bisa dapat, orang-orang kagak dapat. Inilah untungnya kalau memancing, uangnya bisa hemat buat yang lain. Ikannya bisa mereka masak. Terus pas dia coba lagi emang rada gabut, tapi dia bisa mendapatkan ikan lagi. Kali ini lebih besar, sampai Hiro aja yang pemula kaget, kagak bisa nariknya. Sampai akhirnya ikan itu lepas lagi. Berkat lepasnya itu ikan lain pada bermunculan yang membuat tentunya yang lain ikutan mendapatkan ikannya juga.
Setelahnya Shihiro diajakin pulang sama si Takaaki menggunakan mobil. Dia juga membawa ikan hasil tangkapannya. Buat makan nanti, tinggal digoreng aja katanya menggunakan wajan. Namun pas nyampe di rumahnya kaget. Rumah Hiro sudah hancur lebur. Hiro yang kesehariannya di kamar terus dia kagak tahu apa ada orang sebelumnya yang meminta untuk membayar sewa rumah atau enggak, jadi gitu dah. Hiro, Untungnya peralatan yang berada di rumahnya masih ada. Takaaki menanyakan tujuan si Hiro selanjutnya. Hiro katanya mau ke rumah temannya saja. Setelahnya Takaaki ke tempat kerjanya. Dia memasak ikan yang ditangkap oleh si Hiro. Lumayan lah ya kan daripada kagak dimakan. Di sisi lain si Hiro ternyata enggak ke rumah temannya. Dia bingung harus kemana. Uang juga sudah habis semua. Ditambah hujan juga ya kan. Kebetulan pas dia mainin kucing datang si Takaaki. Dia kira temannya si Hiro ini adalah seekor kucing. Dia bercandalah sama si Hiro di situ. Lalu si Takaaki pun menawarkan untuk ke apartemennya saja. Di situ Hiro menerimanya. Ketika sampai di Apato, terlihat banyak sekali alat pancing di dalam sana. Hiro yang tidak terbiasa di rumah orang berasa kagak enakan. Si Takaaki menanyakan kembali dia mau kemana. Jadi mahasiswa juga, Hiro udah jarang masuk. Tadinya Hiro mau mencari uang, cuma orangnya pemalas. Maka dari itu si Takaaki menawarkan untuk bekerja di tempatnya. Kebetulan lagi ngebutuhin karyawan baru. Mereka akan datang besok, sekarang istirahat terlebih dahulu. Si Hiro merasa dia melakukan apapun ujungnya dia bakalan meninggal juga dalam 2 tahun lagi. Di situ Takaaki tidak menghiraukan omongannya tersebut. Esoknya, mereka berdua ke tempat kerjanya si Takaaki. Banyak orang-orang yang sebelumnya mancing sama si Hiro. Hiro yang malu melihat-lihat tokonya. Nampak tidak hanya makanan dan lain-lain, tapi ada alat pancing beserta umpannya juga, yang membuat makanan yang harusnya normal jadi ada bau-bau umpan. Tak lama Hiro dipanggil buat interview. Kebetulan banget manajernya lagi butuh karyawan lagi. Awalnya lancar. Nah si manajernya menanyakan apakah si Hiro suka mancing atau kagak. Hiro yang malas dari awal dia akan bilang kalau dia benci memancing. Siapa tahu dia tidak keterima. Alhasil di situ dia bilang saja kalau dia kagak suka mancing dan lain-lain. Bukannya dia didepak, malah diterima. Nande? Karena mereka lagi nyari yang kagak mancing untuk menunggu di toko dikala mereka pergi memancing. Tak lama kemudian, Hana datang dan marah karena mendengar si Hiro kagak suka mancing. Dia meminta waktu besok untuk pergi sama dia. Padahal toko lagi rame, bisa-bisanya si Hana kabur. Keesokan harinya mereka semuanya pergi ke tempat bermain. Hiro aneh kenapa Hana ngajakin dia ke sini. Ternyata isinya bukan mainan doang, melainkan ada tempat mancingnya juga. Kata Kojue, biasanya setiap musim panas kolam suka dipakai buat memancing. Jadi sekarang si Hana ngajak si Hiro ke sana itu buat bertarung mancing. Karena sebelumnya dia kagak terima si Hiro hampir mendapatkan ikan yang lebih besar darinya. Si Hiro terima-terima aja, lalu diajarinlah dia sama si Kojue. Masang umpannya dan juga cara penggunaan pelampungnya, biar bisa mengatur tinggi enggaknya umpannya yang jatuh. Setelah diajarin, orang-orang udah dapat banyak, si Hiro dari tadi lepas mulu. Tak lama kemudian dia bisa mendapatkan ikan yang besar. Dia sempat panik yang hasilnya lepas juga. Kata si Hana, itu ikan salmon yang tertulis di banner. Berkat ikan itu kailnya jadi copot. Jadinya diganti lagi sama si Hana. Dia dikasih tutorial kenapa si Hiro lepas mulu, kagak dapat-dapat. Karena tadi dia panik dan buru-buru ditarik, jadi lepas mulu. Setelah mendapatkan wejangan, si Hiro coba pelan-pelan dan lebih sabar dan akhirnya dia dapat juga. Setelahnya si Hiro pun yang dari tadi mengincar salmon besar akhirnya dia bisa mendapatkannya, namun sayangnya masih belum bisa dia dapatkan. Hana mulai serius sekarang sampai buka sendal segala.
Terus umpan dia ke makan lagi, lalu Hana mulai mempermainkan ikan itu biar ikan tersebut terlihat capek dulu. Udah kayak main bola anjir. Setelah ikannya capek, si Hiro menangkapnya menggunakan jaring dan pada akhirnya si Hana bisa mendapatkan ikannya tersebut. Setelahnya mereka menghitung ikan yang mereka dapat. Hana dan Hiro cuma dapat 5 doang. Selanjutnya ikan tersebut bebas mau mereka apain. Karena mereka lagi lapar, hasil mereka akan memasaknya di sana. Hiro yang baru pertama kali ngebersihin ikan auto shock. Setelah dibersihkan, mereka bakar dan makan bersama. Hiro yang baru pertama kali terkejut sama rasanya yang enak. Apalagi itu, tangkapan sendiri auto beda dah rasanya. Mulai sekarang si Hiro mungkin mulai tidak membenci mancing. Setelah itu, karena udah malam mereka bersiap mau pulang. Ikan tadi sisanya dibawa pulang. Nah pas mau berangkat, di sana ada teman kuliahnya si Hiro. Seketika si Hiro ini pergi pas melihat temannya tersebut. Entah apa yang si Hiro pikirkan, kabur tidak jelas begitu. Takaaki yang menunggunya dari tadi belum kunjung balik juga. Orangnya udah lebih dulu pergi ke warnet, cuma buat numpang tidur doang. Terus diceritakan sewaktu dia masuk kuliah yang awalnya baik-baik saja kuliahnya, namun kondisi perutnya sudah terasa. Ditambah Hiro orangnya bisa disebut pemalas, gak mau kerja dan belajar. Sampai akhirnya dia mainlah trading atau apalah itu gak ngerti. Awalnya emang cuan banget sampai ada teman satu kampusnya minta diajarin. Tapi ada satu waktu di mana entah saham atau apa aku gak ngerti, intinya turun lah yang bikin dia rugi. Sampai-sampai dia pinjem uang. Dan makin kesini makin turun lagi. Otomatis dia kagak bisa dapat cuan yang banyak gitu kan. Sementara hutangnya menumpuk. Sampai di mana di titik si Hiro penyakitnya makin parah. Kalau tidak diobati, mungkin dia akan bertahan cuma 2 tahun doang. Dia harus berubah mulai sekarang. Sementara di sisi lain Takaaki yang nunggu di toko ternyata si Hiro kagak balik-balik juga. Ada hal yang mereka tidak tahu soal si Hiro. Tak lama manajernya mengajak mereka untuk menangkap hiu merah. Yang mana kalau dapat bisa mendapatkan uang 1 juta yen. Alhasil mereka bertiga langsung gaskan ke TKP. Terlihat udah banyak orang yang berpartisipasi karena lumayan juga ya kan hadiahnya terbilang cukup gede. Kalau dapat salah satu dari mereka akan dibagi 3. Mereka bertiga sambil menunggu ikan sambil mengobrol juga. Tak lama kemudian pancingan si Takaaki ada yang narik. Pas dia tarik ternyata nyangkut ke kailnya milik si Hiro. Tidak disangka-sangka ini anak ikutan mancing juga. Dia mempertanyakan di mana Hiro bisa mendapatkan pancingannya tersebut. Katanya dia beli yang murah, ditambah dia ikut juga ada hadiahnya. Pancingan aja kagak ngaruh, yang penting skill. Karena adanya si Hiro, jadi mereka akan dibagi 4. Terus ketika mereka sedang mengobrol soal perhutangan si Hiro yang tidak bisa terhitung, tiba-tiba pancingannya ada yang narik. Mereka sudah yakin kalau ini adalah hiu merah. Rentenir yang tadi ikutan mancing juga, namun kagak niat banget mancingnya pakai gituan. Melihat udah ada yang dapat, mereka menyerah dan mendekati si Hiro. Kebetulan karena Hiro-nya lagi ada di situ, mereka pun mengejarnya. Si Takaaki yang kagak mau kehilangan jejaknya buru-buru mengikutinya. Pancingannya itu diberikan kepada si Pak Manajer. Terjadilah kejar-kejaran. Sampai pada akhirnya rentenir ini udah mulai kecapean mengejar si Hiro, dan Hiro pun bisa selamat. Tapi ada si Takaaki yang mengikutinya. Hiro mempertanyakan kenapa dia sampai mengejarnya. Walaupun dia tidak boleh, tapi dia berhak punya kekhawatiran sama si Hiro. Di situ mereka berdua mencoba ngobrol baik-baik.
soal permasalahan Chihiro yang pastinya tidak jauh akan hutang. Takaaki menyarankan untuk bekerja dan membayar hutangnya secara bertahap. Namun Hiro seperti percuma ngelunasin juga, kalau ujungnya dia bakalan mati. Takaaki yang mendengar itu keinget dengan masa lalunya dan dia pengen ngebantu Chihiro dengan cara mengizinkan Chihiro tinggal di rumahnya atas dasar dia ngutang. Terus uang gajian Chihiro bakalan diatur sama si Takaaki biar bisa membayar hutangnya sedikit-sedikit. Dari situ Chihiro menerimanya. Sementara yang lagi mancing dari tadi kagak dapet-dapet. Sampai ketika udah dapet bukan ikan hiu merah yang mereka dapatkan, malah ikan pari. Hal tersebut bikin penonton pada kecewa. 時間無駄にしたわ。栄誉はできれば重いよ釣りたくな。ないよな。ほら、あともう一踏ん張り。 Setelahnya Chihiro dibawa ke apartemennya si Takaaki. Mulai hari ini dia akan tinggal di sana untuk sementara dan semua keuangannya bakalan diatur. Singkat cerita, Hiro sudah mulai bekerja di toko. Akhirnya dia paham kalau jadi kaya itu tidak bisa instan. Harus kerja keras dulu. Kelihatan walaupun baru bekerja si Hiro dia udah lumayan lihai. Tinggal tambahannya saja yang belum. Yang dimana ketika ada orang yang nanyain soal pancingan, Chihiro langsung ngeblank, kagak tahu apa-apa. Karena tahu sendiri toko itu agak lain sama toko yang lain. Setengahnya hampir alat pancing, sampai dia bingung cara ngebedainnya gimana. フレグマの2つの可変アクションルート。そういう時はさ、結局新編が良かったり、ソフトルアーしか反応しなかったり、やはり自然は偉大だな。 Sepulangnya dari sana, Chihiro terus menghafal soal lure yang banyak jenisnya itu. Terus juga Hiro mendapatkan kunci apatonya biar bisa leluasa kalau masuk rumah. Chihiro masih mempertanyakan soal perlengkapan mancing sama si Takaaki. Dia sendiri juga belum berpengalaman, apalagi terkait berat dan lain-lainnya. Dia bisa tanya langsung kepada si Hana yang jago tapi rada aneh juga orangnya katanya. Alhasil besoknya dia nganalisis si Hana yang lagi ngelayanin. Setelah dia pantau tidak ada yang aneh sama sekali dengan si Hana. Tak lama ada orang yang nanyain soal joran atau jejer kalau bahasa Sunda. Tentu dia kagak tahu joran itu bisa jauh atau enggak. Kebetulan ada si Hana yang menjelaskan berat ini dan itu. Kalau pengen jauh lemparannya. Emang dia jago dalam berhitung gitu. Tapi keanehannya muncul ketika ada orang yang membeli. Nah pas kembaliannya dia bingung apalagi suka ditambah atau sekalian tuker gitu. Dia langsung ngeblank. Setelahnya mereka beristirahat, Hana berterima kasih karena sudah dibantu. Chihiro juga merasa aneh dengan si Hana yang kagak bisa ngitung kembalian. Tak lama ada si manajer datang dan melihat ada kardus di dekatnya. Pas dibuka banyak banget lure yang dibeli oleh si Hana. Padahal di tokonya udah banyak banget perlengkapan mancing. Apalagi tidak sedikit orang yang merasa jijik karena bau umpannya. Bahkan banyak pegawai juga yang resign. Emang semuanya bermulai karena si Hana ini. Terus dia mau tidur dulu. Hiro kaget si Hana tinggal di sana. Lalu diperlihatkan keseharian bocah ini yang dimana dia pagi-pagi siap-siap bukan buat olahraga. Tapi mancing pagi-pagi biar bisa dapat ikan. Habis mancing dia siap-siap buat pergi ke sekolah. Dan ikan tadi sama dia dijadikan bekal makan siang. Hana terlihat bersemangat namun tidak dengan pelajaran. Dia selalu tertidur kecuali olahraga dan makan. Dia selalu bersemangat. Pulang sekolah, terus kerja sampingan dilanjutkan sama tidur. Bangun lagi dan kali ini dia subuh-subuh pergi mancing. Paginya dia melihat Chihiro yang masih ngapalin soal lure yang banyak banget. 渋だね。あ、っていうか年下だったんだ。 Si Hana akan mengajarinya sambil praktek sehabis kerja nanti. Chihiro pun bersedia. Sore harinya mereka ke tempat sungai yang ada di tengah kota. Di situ si Hana menjelaskan soal basic lure. Katanya ada 3 jenis lure. Yang pertama ada yang mengapung, terus yang kedua ada yang setengah, dan ketiga ada yang paling dalam. Semuanya mempunyai kegunaannya masing-masing. Tergantung situasi dan kondisi nanti harus pakai yang mana. Terus dia memberitahu cara mancingnya. Dia cuma perlu melempar jauh dan ditarik doang.
Udah gitu aja terus. Hiro juga mencoba berbagai lure di sana. Tak lama kemudian ada si manajer datang dan mau ikutan mancing juga. Sekalian si Hiro bertanya tentang si Hana. Kenapa dia bisa tinggal di toko yang pasti dia bukan anaknya, melainkan itu tempat neneknya si Hana. Kenapa bisa dia tinggal di toko yang pasti dia bukan anaknya, melainkan itu tempat neneknya si Hana. Orang tua Hana cerai yang membuat si Hana ingin tinggal sendiri. Alhasil tinggal di situ. Kebetulan si manajer dulunya pekerja neneknya si Hana. Kini naik menjadi manajer. Terus terkait kenapa dia suka mancing dia tidak tahu. Singkat cerita dia pun pergi dan Hiro dari tadi kagak dapet. Sampai-sampai si Hana udah dapat satu. Dia belum dapat juga. Lalu di sana Hana memberikan tutor yang kedua, yakni menggunakan cara stop and go. Dengan cara itu dia langsung dapat lagi. Pas udah dapat, Hana ngajak pulang. Terpaksa si Hiro kagak dapat ikan hari ini. Di sana dia berasa diledek sama si Hana karena kagak bisa menangkap ikan. Karena dia greget, dia ngajak mancing lagi, tapi si Hananya kagak mau. Dia sudah puas ngata-ngatain si Hiro yang kagak bisa dapat ikan. Singkat cerita, hari di mana si Hiro gajian. Hiro sempat kepikiran untuk poya-poya, tapi dia keinget sama hutang. Lalu teman-temannya terutama Kojue mengajaknya untuk membeli peralatan mancing. Kebetulan si Hana lagi mau nyetok barang yang habis. Alhasil mereka bertiga pergi ke toko perlengkapan mancing. Di sana Hiro sudah seperti kencan sama si Kojue, beli ini dan itu banyak banget. Sampai pas mau pulang dia melihat ada reel yang keren banget. Katanya itu reel terkenal banget tapi harganya sangat mahal. Habis itu mereka pulang tanpa disadari si Hiro membeli banyak perlengkapan. Sampai 70.000 yen. Hal tersebut bikin si Takaaki marah. Selanjutnya dia akan mengambil uang gajiannya biar tidak bisa poya-poya. Si Hiro menanyakan soal reel yang mahal tadi. Nampak dia tidak memakai reel yang itu. Punya dia biasa-biasa aja. Karena terngiang-ngiang, si Hiro sampai melihat iklan promosinya dan ingin membeli. Besoknya mereka pergi memancing. Kali ini si Hana akan memperlihatkan metode baru, yakni menggunakan cacing. Karena ikannya kecil-kecil jadi pakai cara itu biar bisa dapat banyak. Hiro diajarin dulu cara masangnya sama si Kojue. Hiro bertanya apakah Kojue benar-benar udah suka memancing, karena emang dulunya dia benci karena baunya itu. Tapi setelah tahu ikannya enak, dia jadi tidak benci. Terlebih, orang yang dia suka memancing juga. Dia suka sama si Hana. Aduh, ini anime. Setelahnya dia mulai memancing lagi, tapi makin lama tidak satu pun ada yang nyantol. Sampai akhirnya si Takaaki mendekatinya. Dia menangan mulu dari tadi, dia memberikan pinjam pancingannya. Nah anehnya pas dipinjam dia malah menangan mulu, karena enakan juga pancingannya. Itu ada sejarahnya karena emang dulunya dia hidup di dekat lautan. Jadi mayoritas pasti banyak orang yang suka memancing. Dia mulai serius dan makin besar yang dia dapatkan. Lalu dia membelikan perlengkapan bersama adiknya. Setelah mendapatkan banyak ikan, mereka pada pulang. Yang ada di pikiran si Hiro, dia ingin membeli reel yang mahal itu. Jadi pas udah gajian lagi dia diam-diam pergi ke toko buat melihat-lihat. Kebetulan ada si Kojue dan si Hana. Mereka menyuruh si Hiro untuk memegangnya dulu. Nampak dia sangat terkejut dengan reelnya. Ditambah joran yang disarankan oleh si Hana. Yang pada ujungnya dia membeli juga. Auto dimarahin lagi sama si Takaaki karena kembali boros. Lalu malam-malam dia cobalah pancingan barunya itu dan menurutnya emang beda dari yang biasa yang dia pakai. Pas si Takaaki mau minjem tidak diperbolehkan oleh si Hiro. Keesokannya baru si Hiro bisa mendapatkan ikan pertamanya menggunakan pancingan baru. Tapi itu pun ikannya panjang gitu, katanya ikannya enak tapi dagingnya sedikit. Dia tahu siapa yang bisa memasak.
Dibawalah ke toko dan si Arua yang seorang koki bisa membersihkannya. Kayaknya orang ini asalnya dari Thailand yang nyari ilmu di Jepang. Dia juga menyiapkan makanan untuk seseorang bernama Ice. Setelahnya dia bekerja seperti biasa. Orang ini kagak mengerti apapun, tapi yang ini dipersulit karena bahasanya bahasa Cina. Untungnya ada si Ice yang membantu. 店員私だよ、私。アイス。 Ternyata gitu-gitu juga si Ice adalah seorang model. Beda jauh banget anjir sama kesehariannya. Dia mengajak si Hiro untuk pergi ke Thai. Dia kira pergi ke Thailand gitu kan. Ternyata bukan. Padahal udah senang banget. Yang dimaksud Thai itu adalah Thai bara. Mereka akan mancing di tengah laut menggunakan kapal. Seperti biasa ini jadi yang pertama untuk si Hiro. Dan si Kojue kagak ikut karena dia suka mabok laut, jadi harus persiapan minum antimo terlebih dahulu. Sesampainya di sana awalnya aman-aman aja, karena ombak laut masih santai. Tapi makin lama ketika orang lain mendapatkan ikan, si Hiro mulai pusing. Saking tidak terbiasanya, alhasil dia memilih buat istirahat. Aishi yang mencoba nguatin malah ikutan mabuk laut juga. めっちゃ顔色悪い。具合悪い時は無理しないで。 Jadinya mereka berdua beristirahat. Ais sosokan jir padahal dia sendiri yang ngajak dan yang paling bersemangat. Pakai alasan segala pula ya kan, sampai tak lama kemudian mereka berdua udah mulai seger lagi. Dan turun ikutan mancing sama yang lain. Tetap aja mereka berdua kagak dapet. Setelah itu barulah dapet tuh orang berdua. Seterusnya habis dapat satu jadi keterusan. Setelah beres, sore mereka langsung pulang. Di daratan si Ais selanjutnya mau ada pemotretan, padahal yang lain udah kelelahan. Ini anak energinya banyak banget. Di pertengahan jalan si Hiro menanyakan motivasinya sampai energinya full terus. Si Ais seperti tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada di depan matanya. Terus Hiro bertanya bagaimana jika mempunyai hidup sekitar 2 tahun lagi. Si Ais balik lagi nanya gimana menurutnya. Hiro sih mau lari dari kenyataan. Ais pun bakalan demikian. Hiro harusnya melakukan yang ingin dia lakukan. Besoknya dia terus kepikiran dengan omongannya si Ais. Pas mau pulang, di sana ada Ais yang tiba-tiba pergi tidak jelas. Disusul sama si Hiro yang pulang juga. Pas nyampe di rumah, dia kaget dikasih kejutan sama pekerja toko. Mereka memasak ikan yang kemarin mereka tangkap. Anggap aja ini perayaan penerimaan si Hiro di toko sekaligus hiburan untuknya. Hiro terharu dan akhirnya bisa mendapatkan rekan yang baik. 常広絶対嬉し泣きするって。違うって。 Singkat cerita, cewek-cewek lagi ngomongin soal pesta semalam. Hana mempunyai jadwal hari Minggu untuk pergi ke Sokoku. Bersama Bapak Fujoshi, orang ini masih misterius. Setelah akhir pekan akhirnya mereka bersiap untuk berangkat. Mereka pengen menggunakan mobil Fujoshi. Kagak mau mobil si Takaaki, jadinya mereka bertiga suit. Kalau kalah naik mobil si Takaaki. Dan yang terjadi kagak ada yang menang. Tak lama Fujoshi muncul menggunakan mobil kemah. Dikira bakalan diajakin, dia malah berangkat sendiri. Dan ujungnya naik mobil si Takaaki juga. Tujuan mereka ke Sokoku adalah untuk mencari ikan sarden. Di sana si Hiro rada kecewa kenapa tidak ikan besar sekalian saja. Dia nonton kemarin di TV, tepatnya di Teluk Tokyo ada ikan gede-gede. Hiro terlalu terpengaruh oleh berita. Sesampainya di sana mereka langsung memancing menggunakan metode bercabang. Dan umpannya dimasukin gitu untuk supaya menarik ikannya. Belum apa-apa si Hiro udah mendapatkan ikan walaupun bukan ikan sarden. Setelah dapat satu, si Hiro kagak dapat lagi. Hiro yang udah bete banget menanyakan apakah dia boleh menggunakan lure. Kata si Hana boleh-boleh aja. Jadi dia ngambil pancingan yang kemarin dia beli. Lalu mancing di tempat yang berbeda. Di sana juga sama aja, niat pengen dapat ikan besar. Lurenya aja kagak ada yang makan, padahal udah gonta-ganti.
フォームを崩したようにも見えるキャスティング。 Tak lama setelah itu ada si Hana datang. Dia memberitahu kalau sekumpulan burung itu pertanda kalau ada ikan kecil di sana. Hana menyuruhnya untuk melemparkan di dekat burung tersebut. Sama dia juga disaranin lurunya. Tapi pas dia coba nampak masih sepi. Tapi tak lama kemudian umpannya ada yang makan. Hiro yang masih pemula bingung mesti gimana soalnya ini ikan pasti gede. Karena belum ada skill, ikan itu pun lepas. Hiro pun menyerah sampai di situ. Dia kembali ke temannya yang sudah dapat ikan banyak. Hiro yang sedikit sedih disuruh untuk memancing lagi. Kebetulan ada pancingan yang dapat. Dimulai dari situ karena menangan terus si Hiro mulai nyaman mancing. Walaupun kecil-kecil tapi happy. Selesai mancing, mereka pulang dan langsung dimasak di toko oleh si Arua. Setelah itu, terlihat Pak Manajer sedang mencari referensi untuk pergi main dengan anaknya. Dia kagak tahu mau ngapain. Pak Manajer sudah pernah menikah tapi saat ini beliau sudah cerai. Yang ada di sana menyarankan untuk mancing saja. Si Hiro menyarankan untuk mancing ikan gobi. Namun si manajernya kagak mau, begitupun saran yang lain dia menolaknya. Emang dasarnya bapak-bapak ya kan ujungnya ngambil saran dari si Hiro juga. やっぱりハゼか。どう思うハゼ？場所をどこにしようかな。椅子とか用意した方がいいかも。 Alhasil besoknya Hiro, Hana, dan Takaaki ikut mancing. Beliau menjemput anaknya terlebih dahulu lalu pergi. Terlihat dari keduanya canggung banget. Setelah sampai di tempat tujuan, Pak Manajer langsung men-set pancingannya untuk anaknya tersebut. Baru juga mulai mancing, bapaknya banyak nanya, apalagi anehnya. Dikala lagi main, masih sempat-sempatnya nanyain perkalian. Padahal si anak ini udah mau ujian untuk masuk ke SMP bentar lagi. Bapaknya baru tahu yang dia ketahui anaknya itu masih kelas 3 SD. Lama kemudian si Yu yang mau dapat malah lepas lagi. Jadinya si bapak turun tangan untuk memberinya saran. Mancingnya di dekat batu. Pas dicoba langsung dapat beneran. こういう時に限ってやっちゃうんだよあの人は。やった釣れた。 Nah di sini si bapak lagi-lagi tidak ingat dengan masa lalunya. Katanya waktu TK dia pernah ngajakin anaknya mancing juga. Tapi beliau tidak ingat sama sekali. Yang bikin anaknya itu bete. Melihat bapak itu tidak baik-baik saja, Hana akan membawanya ke taman. Sementara si Hiro disuruh buat ngejagain si Yu. Mau nggak mau ya kan dia mendekatinya. Si Hiro juga kagak tahu mesti nanya dan ngobrol apaan ya kan. Tak lama banyak bocil-bocil yang nanya kepada si Hiro yang bikin dia kebingungan. Berbarengan dengan ada bocil lain yang mengatakan kalau ada yang mendapatkan ikan cinu. Tapi yang gedenya. Hal tersebut bikin si Yu pengen mancing itu ikan. Dia langsung meminta izin kepada bapaknya untuk mancing ikan cinu. Yang toshinasi. Kata si Takaaki, toshinasi itu ikan yang tidak tahu umurnya, jadi ukurannya bisa gede. Walaupun ini bukan di laut, tapi sungai ini yang mengaliri air dari air laut. Jadi bisa jadi ada ikan lautnya di sana. Di sana si Yu menantang bapaknya kalau dia mendapatkan ikan tersebut. Dia ingin bapaknya balikan lagi dengan ibunya. Si Hana seenak jidat bilang iya, padahal si manajernya kagak tahu mesti kayak gimana dengan keinginan anaknya itu. Sampai akhirnya Yu pun mulai memancing dan bapaknya pun udah pasrah. Dia membantu si Yu memasang kail, pancing, dan lain-lain. Singkat cerita karena dari tadi kagak dapat si bapak ngajak buat pulang. Tapi Yu kagak mau, dia udah gede pulang sendiri pun dia bisa. Jadinya dia pindah tempat mancing. Dan bapaknya pergi beli minuman. Dia mempunyai insting kalau ikannya bakalan keluar di malam hari. Benar aja pas menjelang malam, ikannya muncul dan memakan umpannya si Yu. Sekuat tenaga dia menariknya, dibantu juga sama yang lain. Sampai akhirnya, dia berhasil mendapatkannya. Terlihat benang pancingannya sudah diganti dan juga Yu tiba-tiba pengen ngelepasin ikan yang dia dapatkan. Dia sepertinya tidak mau memaksa ayahnya balik lagi, padahal ayahnya melihat dia mendapatkan ikannya, tapi Yu tidak mengakuinya.
Habis itu mereka pun pulang dan berpisah dengan ayahnya. Yu berharap bisa mancing lagi lain waktu. Di pertengahan jalan si manajer tiba-tiba saja sedih dan pergi ke kamar mandi. Dia merasa emang anaknya sudah bukan anak kecil lagi. Demi untuk menutupi kesedihannya itu, dia ngajak si Arwa untuk mancing. いやいや近所も近所なんだけどさ。 Singkat cerita, cuaca hari itu sedang badai. Ais kelihatan cantik kalau dari pinggir. Kalau dari depan, dia belum pulang karena badai, jadi tidak bisa pulang. Tak lama kemudian tiba-tiba si Hana mau pergi mancing. Walau badai menghadang, dia tetap pengen mancing, padahal bahaya, jadinya tidak diperbolehkan sama si Takaaki. Terlihat si Hiro lagi nyobain nyambungin benang sambil lihat tutorial. Dia kesusahan. Dikala Hiro sedang bekerja, teman-temannya yang berada di belakang malah makan-makan. Terutama si Ais yang memulai karena dia kelaparan katanya. やいかほらYang satu lapar, muncul lagi bapak-bapak yang pengen makan makanan sehat. Seperti sayuran, alhasil nyarilah di toko. Yang ada cuma tahu doang, jadi masak tahu sama si Arwa. Sisa tahunya dimasak, dibikin nabe. Tapi mereka bingung mau diisi apaan nabenya tersebut. Sambil nunggu ada lagi, ini malah minum segala. Hal tersebut tentu membuat si Hiro yang lagi belajar jadi keganggu terus. どう常広 Tak lama kemudian beneran ada yang datang di kala badai begini, yakni rentenir. Hiro ketakutan. Kali ini mereka mau nyari handuk, siapa tahu jualan. Bosnya juga udah kelelahan di sana. Alhasil bapak manajer membiarkan mereka mandi dan yang lainnya. Terus juga kebetulan lagi lapar melihat ada nabe yang belum ada isinya. Rentenir tersebut kebetulan membawa bahannya, yakni ikan nangko beserta sayuran dan juga jamur, jadi cocok dah. Langsung saja dieksekusi sama si Arwa untuk menjadi makanan yang enak. Emang cocok banget hujan-hujan gini ya kan, apalagi bukan cuma nabe, ini ada yang goreng ikannya juga. Melihat kebersamaan seperti ini membuat Pak Manajer senang. Mungkin dia harus ada gininya lain kali. Di sisi lain si Hiro masih saja belajar nyambungin benang yang belum berhasil. Ini bertujuan supaya benang menjadi kuat, soalnya masing-masing benang memiliki kelemahan. Jadi kalau disambungin bisa saling mengisi kekurangan. Lama kemudian berkat kerja keras akhirnya dia berhasil menyambungkan benangnya. Lalu si Hana ingin lihat lure yang terakhir ia pakai ketika mendapatkan ikan besar. Pas diliatin ada bekas robekan. Katanya itu gigitan dari ikan biru raksasa yang ukurannya nyampe semeteran. Kemungkinan si Hiro bisa memancing ikan besar selanjutnya. Karena hujannya reda, para rentenir ini mau langsung pulang. Dia mengatakan kepada si Hiro untuk tidak takut lagi kepada mereka. Mereka bersedia meminjamkan uangnya lagi. Terus Hiro yang mungkin merasa menikmati mancing, sebenarnya dia tidak menikmati sepenuhnya. Biasa-biasa aja gitu, seperti menaiki mobil sambil mendengarkan musik. Karena ini sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Jadi hal yang menyenangkan baginya bisa pergi memancing. Karena pesta sudah selesai, mereka harus kembali bekerja. Setelah itu, siang hari Takaaki bersama ketiga orang lainnya mau menjenguk bapak manajer yang ada di rumah sakit. Katanya dia terjatuh ketika bermain skateboard. Namun Takaaki mengarah ke arah rumah sakit yang pernah memeriksa si Hiro. Karena dia takut, Hiro pun pergi dari tempat itu dan pulang ke apartemen. Pas dia lagi mengolah ikan, tiba-tiba saja si Takaaki pulang. Katanya hasil dari dokter si manajer kagak apa-apa. Dia mempertanyakan kenapa si Hiro kabur. Cuma di situ dia tidak memberitahunya. Esokan harinya tiba-tiba saja perut si Hiro sakit. Dia mengira kalau penyakitnya tersebut kambuh. Dia cepat-cepat ke air dan kagak sengaja HP-nya ketangkap sama si Takaaki. Posisi HP-nya lagi searching soal penyakitnya, yakni anasakis. Kata si Takaaki mungkin itu dari ikan yang dia makan. Karena udah beberapa hari ikan tersebut ada di kulkas. Si Hiro berasa agak tenang. Karena begitu, Hiro tidak bisa bekerja dulu.
Ais ngakak ketika tahu Shihiro perutnya sakit dan beranggapan kalau itu penyakit yang berbahaya. Ternyata cuma karena ikan doang. Ais juga merasa emang Shihiro ini orangnya panikan. Sebelumnya juga Hiro pernah bilang kepadanya kalau udah tahu umurnya cuma 2 tahun lagi, apa yang akan dilakukan. Si Takaaki kaget mendengar itu. Apalagi dia juga pernah mengatakan hal yang serupa kalau Hiro tidak bisa hidup lebih lama lagi. Maka dari itu, dia mulai serius dan mungkin emang si Hiro sedang dalam masalah. Terus tanpa ada rencana si Takaaki ngajakin si Hiro mancing si Bas. Tapi kali ini si Basnya ada yang tidak biasa alias besar. Cita-cita si Hiro banget mancing ikan gede. Orangnya udah ada di tempat. Lalu mereka pun mancing. Sayangnya tidak ada satupun ikan yang mau melahap umpannya. Ada kemakan tapi lepas lagi. Terus Takaaki cerita kalau sebelumnya dia pernah bilang mempunyai adik laki-laki. Tapi sekarang adiknya tersebut sudah meninggal 3 tahun lalu. Jadi dia seperti ingin membantu si Hiro biar dia tidak bisa menghilang dari kehidupannya. Sampai akhirnya malam mereka belum dapat kecuali si Hana. Dia mau pulang duluan karena ada shift kerja. Sementara mereka berdua meneruskan memancing. Di sana barulah si Takaaki bertanya sedikit-sedikit soal permasalahannya, yakni penyakit yang ada di dalam dirinya. Awalnya emang si Hiro ini tidak ingin terbuka sama si Takaaki. Dia bilang baik-baik saja, semua yang dia katakan sebelumnya tidak benar. Sampai akhirnya ketika jalan pulang, dia bercerita yang sebenarnya. Kalau dia ketika dites kesehatan buat masuk kuliah, dilakukan 2 kali tes. Dan di sana dia menderita penyakit mematikan. Kalau dibiarkan, umur dia cuma bakalan tahan 2 tahun. Dari situ si Takaaki menyarankan untuk pergi ke dokter secepatnya. Tapi si Hiro masih mikir-mikir. Sampai keesokan harinya si Hiro diingatkan terus untuk pergi ke dokter saking khawatirnya. Pas dia sedang bekerja, ada seseorang customer yang menanyakan si Takaaki. Kebetulan orangnya lagi libur. Tadinya, dia ingin bertemu. Orang ini adalah pamannya. Katanya si Takaaki udah 3 tahun kagak pulang. Pas mau pergi si Hiro menanyakan apakah semuanya ada hubungannya dengan meninggalnya adiknya si Takaaki. Dia juga tidak tahu. Kemungkinan besar begitu. Dia juga jarang berziarah ke makam adiknya tersebut. Mendengar itu dia langsung shock gitu kan. Alhasil si Hiro cepat-cepat pulang dari toko. Sementara si Takaaki membayangkan adiknya dulu yang sedang sakit. Si Takaaki selalu menjaga adiknya tersebut dan dia juga ingin kalau udah sembuh pengen pancingan yang kakaknya punya. Dia sih kagak masalah. Lama kemudian datang si Hiro. Disinilah terjadi keributan di antara mereka berdua. Yang dimana Hiro belum pergi ke dokter dengan alasan belum menemukan asuransi kesehatannya. Tapi si Takaaki kekeh pengen buru-buru dan dicek dulu aja penyakitnya gimana. Tapi Hironya kagak mau hingga akhirnya terjadi keributan. Takaaki menganggap kalau si Hiro bakalan kabur lagi. Tapi melihat masalahnya si Takaaki juga sama aja kabur dari masalahnya sendiri. Dia cerita kalau dia bertemu dengan pamannya tadi. Otomatis dia tahulah si Takaaki juga sekarang lagi kabur dari masalahnya. Jadi dari kedua orang ini mempunyai permasalahan yang sama. Alih-alih peduli sampai pada akhirnya mereka berdua bukanlah siapa-siapa yang bisa ngatur ini dan itu. Si Takaaki pun pergi dari rumah. Setelahnya si Takaaki bermimpi ketika si adik udah seperti frustasi mendekam terus di rumah sakit. Mungkin jika adiknya tidak ada, kakaknya bisa lebih sering memancing dibandingkan membuang waktu untuk menemaninya. Tak lama dia terbangun, orang ini tidur di mobil. Sementara itu si Machida alias manajer akhirnya udah sembuh dan bisa bekerja lagi. Si Hiro tiba-tiba datang ke tempat kerja padahal tidak ada shiftnya. Otomatis si Machida mempertanyakan kemana si Takaaki. Terus orangnya pun tidak mengabarinya kalau kagak mau masuk. Si Hiro tidak bisa menjawabnya. Seketika yang lain pada kepo. Kemungkinan kedua orang ini sedang ribut. Ais dan Arua tidak percaya dengan si Hiro dan Takaaki yang ribut. Soalnya mereka terlihat dekat terus selama ini. Kabar itu semakin kuat karena si Takaaki juga tidak mengangkat telepon dari siapapun.
Chihiro yang berharap si Takaaki pulang nampak tidak terjadi sampai pada akhirnya dia ditelepon sama si Hana. Dia ngajak Chihiro mancing. Di situ dia ikut, namun suasana hatinya tidak bisa bohong. Ketika memancing, nampak dia tidak berkonsentrasi dan lebih kelihatan cemberut terus dari tadi. Padahal pelajaran pertama memancing itu adalah fokus. Setelahnya mereka beristirahat dan Hiro mulai membuka permasalahan yang sedang dia rasakan bersama si Takaaki. Hiro tidak menceritakan detailnya, tapi Shiro mengatakan kalau dirinya ribut karena ada satu hal yang bikin mereka ribut. Seharusnya Shiro banyak-banyak berterima kasih kepada si Takaaki, karena dari awal dia selalu membantunya. Hiro baru ngeh akan hal itu. Walaupun mereka tidak tahu latar belakang si Takaaki, bagaimanapun dia sudah nyaman dekat dengan orang-orang di toko, bahkan nolongin orang yang dia tidak kenal sebelumnya. Maka dari itu Shihiro harusnya berterima kasih dan meminta maaf kepadanya. Shihana menyarankan untuk pergi memancing jika ingin menemui si Takaaki, karena itulah tempat satu-satunya yang akan dikunjungi olehnya. Setelah itu dia berniat mempelajari banyak soal mancing sambil nyobain mancing sana-sini. Bahkan dia memberi lure baru untuk membarengi latihannya tersebut. Sudah berhari-hari dia melakukan kegiatan yang sama, tak lama ada bapak-bapak yang lagi mancing juga. Katanya sekarang mancingnya lagi kurang bagus. Dia memberi saran kepada Shihiro untuk mancing ketika anginnya kencang. Alhasil dia mempelajari lebih detail lagi. Sampai pada akhirnya, Shihiro memberanikan diri untuk melakukan reservasi ke rumah sakit. Nah, pas mau pulang di sana ada Hana yang ngajakin mancing, tapi tumben-tumbenan Shihiro menolaknya, padahal sebelumnya dia selalu mau kalau diajakin. Mereka curiga kalau ada sesuatu dengan Shihiro. Kalau dilihat-lihat dari pakaiannya, Shihiro mau pergi berkencan. Padahal mah kagak ya kan, sampai pada nebak Shihiro mau kemana. Dia pun pulang walaupun agak gemeteran dia mau melakukan reservasi. Tapi beneran dia lakuin pergi ke rumah sakit yang sama. Lalu setelahnya tujuannya bertemu dengan si Takaaki. Dia pernah mendengar perkataan si Takaaki, mancing yang bagus ketika lagi apa gitu kan. Alhasil dia cepat-cepat pergi ke jembatan. Dan di sana beneran ada si Takaaki. Lalu mereka berdua pun berjalan. Hiro tentunya canggung mau ngomong apaan gitu kan. Nanya pun dijawabnya cuek sama si Takaaki. Pas waktunya mancing, tadinya si Takaaki mau pindah tempat karena kagak mau berdekatan. Tapi melihat banyak ikan yang lewat, dia mengurungkan niat. Terus Hiro bertanya alasan dia pergi ke tempat itu. Dia cuma kebetulan, tapi Hiro ingat dengan perkataannya. Kalau udah hujan besoknya suka banyak ikan. Dan itu beneran terjadi. Tapi si Takaaki tidak melihat dari sana. Hiro dari siang, sore, malam suka ke tempat itu. Lalu tak lama kemudian si Hiro hampir saja mendapatkan ikannya. Terus ke tempat yang lain lagi, mereka makin kesini mulai makin dekat. Pada awalnya si Takaaki nanya soal kondisi tubuhnya yang dipakai mancing terus. Tapi Hiro merasa tidak masalah karena ini waktunya memancing. Dia juga sudah mempelajari banyak soal memancing. Di sana si Hiro mempertanyakan kehidupan si Takaaki yang sampai hari ini dia tidur di mobil. Terus karena udah pergantian waktu si Takaaki ngajak udahan. Karena udah mulai dingin. Tapi Hiro tidak mau, dia akan menyelesaikannya dulu. Barusan ada yang menggigit umpannya. Ini yang terakhir sebelum dia pergi. Dia juga memberitahu kabar baik kalau si Hiro akan berobat dan juga dia sudah melakukan reservasi. Seketika si Takaaki senang mendengar itu. Ditambah Hiro juga bakalan balik lagi ke rumahnya. Dia udah teleponan sama orang tuanya. Tak lama kemudian dia dapat lagi tapi malah lepas lagi. Si Takaaki menyuruhnya buat pindah. Pas dia coba sekali lagi, ikan tersebut beneran bisa didapatkan dan itu ukurannya sangat besar. Saking paniknya membuat si Hiro tidak bisa berpikir jernih. Dia tidak ingat cara menariknya hingga Takaaki juga yang harus ngasih tahu untuk tetap tenang dan juga sabar. Sampai pada akhirnya dia berhasil walaupun sempat putus juga.
untuk sama si Takaaki bisa ditangkap. Inilah perjuangannya untuk mendapatkan ikan besar. Semua yang dia pelajari tidak sia-sia. Dia mendapatkan ikan kelas atas yang panjangnya nyampe 85 cm. Tapi sama dia dikembalikan lagi. Setelahnya kepada intinya kalau Chihiro mau berterima kasih karena si Takaaki sudah membantu banyak Chihiro. Dari mulai dia jatuh dari jembatan terus memberikan tempat tinggal dan yang lainnya. Dianya aja seperti yang tidak tahu akan berterima kasih kepadanya dan lebih mementingkan dirinya. Dan dia juga meminta maaf karena belum bisa membayar hutang kepadanya. Di situ dia ngakak melihat Chihiro yang serius. Karena sudah mereka berdua akan segera pulang. Malam harinya tiba-tiba si Takaaki terbangun. Terlihat di luar sana salju sudah turun. Lalu mengajak Chihiro untuk jalan-jalan di luar. Di luar sana si Takaaki mau menceritakan bagaimana adiknya tersebut bisa meninggal. Ternyata ketika sakit dia bertengkar dengan adiknya. Karena adiknya pengen pulang tapi tidak diperbolehkan. Hingga akhirnya adiknya kabur dan terjadi kecelakaan yang membuatnya meninggal. Jadi alasan dia pergi itu adalah ini. Bukan dia meninggal karena sakit tapi karena dirinya. Itulah alasan mengapa ia tidak bisa balik lagi. Hiro juga mengatakan tentang kehidupannya yang penuh dengan lika-liku, yang sangat sulit. Dia kira dia doang yang menghadapi masalah yang berat. Tapi berkat masalah yang dia hadapi, dia bisa bertemu dengan orang seperti si Takaaki dan yang lainnya. Tentu yang memperkenalkan hal baru seperti mancing kepada Chihiro, yang menurutnya sangat menyenangkan. Ketika mendengar itu si Takaaki sedih karena adiknya pernah mengatakan hal yang serupa. Keesokan harinya Chihiro datang ke toko bukan untuk bekerja, melainkan untuk perpisahan. Dia bakalan keluar, karena dia bakalan balik ke rumah orang tuanya. Sebagai gantinya si Takaaki bakalan balik lagi bekerja. Orang-orang memberikan doa yang terbaik untuk Chihiro dan berharap bisa memancing bersama lagi. Tak lama Kojue datang memberikan hadiah perpisahan. Namun kagak ada si Hana di sana. Ditelepon juga kagak aktif. Sehingga dia pun langsung pulang saja. Di tengah dia mau pulang kebetulan ada si Hana yang habis beres mancing. Di cuaca yang dingin seperti ini. Dia tetap mancing coy. Hasilnya dia mendapatkan ikan yang besar. Lebih besar daripada yang didapatkan si Hiro. Yakni 87 cm. Dia tidak banyak bicara di sana. Dia memberikan lure yang barusan dia pakai untuk hadiah perpisahan. Di situ juga kelihatan Chihiro yang udah lebih paham soal memancing. Habis itu mereka pun berpisah. Setelah 2 tahun akhirnya mereka bertemu lagi. Takaaki ngajakin Machida dan Hana memancing. Kelihatan yang bekerja orangnya pada baru. Sementara di sisi lain terlihat Chihiro juga yang sudah bersiap untuk memancing. Kemungkinan ini pertama kalinya mereka mancing di area pantai. Lalu animenya pun selesai teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini teman-teman. Bagaimana untuk anime ini teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurutku nilainya sosok lah 75, 7,5 lah. Kenapa Mimin bawain anime ini? Karena Mimin pengen anime yang tidak biasa teman-teman. Bukan isekai atau apapun. Mungkin dari anime ini kalian bisa mendapatkan suatu pelajaran ya. Mungkin ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya teman-teman. Mata nih, bye-bye.